mengenal diri kita sendiri, Bu. Kita harus baik-baik mengganti lingkungan online kita, Bu. Misalnya nih, yang muda-muda nih, kita pernah nggak ngerasain kayak gini, Bu? Kita pengen beli jilbab atau pengen beli tas. Kita klik di Google, tas branded murah. Pengen beli. Teringat ceramah Pak Ustadz, jangan mubazir. Nggak jadilah. Nggak jadi, Bu, kita beli. Tapi nanti kita buka Facebook, muncul tas itu, Bu. Pernah rasa enggak? Kita buka TikTok, tas itu lagi yang muncul, Bu. Kita buka lagi Instagram, tas itu yang muncul. Padahal kita udah lupa. Asal kita tahu ini handphone, platform, aplikasi tadi, itu ada algoritmanya. Bahwa sekali kita ngeklik sesuatu, itu terus yang muncul, Bu. Hati-hati dengan teman online nih, lingkungan online nih. Kalau lihat di TikTok ibu orang joget-joget, ibu harus skip, cus. Karena kalau ibu tengok lama-lama sampai menit kedua, si TikTok, Facebook, Instagram akan menangkap. Oh, ternyata orang ini sukanya ini. Besok akan itu lagi yang muncul. Apalagi kalau ibu like, cus. Apalagi kalau ibu komen pula, adalah itu terus nanti yang muncul. Paham sampai sini? Tapi kalau yang ibu tengok adalah video motivasi, ibu tengok jangan di skip. Itu memberikan informasi kepada platform. Hai platform, ada R-nya pula ya. Nah, misalnya Instagram atau TikTok, tok. Aku suka nih dengan ini tok. Ini kontennya edukasi nih. Lama kan tengok. Kita tidak skip. Kita like. Cus, kita komen, tek, kita simpan, cus, besok dia lagi yang muncul. Betul ya? Itulah dia. Jadi lingkungan online berpengaruh. Bayangkan kalau yang kita like, yang kita komen, yang kita lihat gosip artis. Besok yang muncul gosip artis lagi. Besok yang muncul gosip artis lagi. Isi kepala kita gosip artis terus. Udah gitu kalau kita cuman dengar, oke, ceritakan pula ke orang. Jadi gibah. Kayak mana mau hijrah? Gimana mau hijrah? Besok lihat lagi berita lucu. Misalnya lihat orang lagi kucing beranak 7. Besok muncul lagi buaya beranak 8. Besok muncul lagi kerbau beranak buaya. Itu aja yang kita tengok. Itulah isi kepala kita. Tapi kalau yang kita lihat yang baik-baik, maka yang muncul itu terus. Maka dulu kalau mau lihat siapa orang, lihat temannya. Betul? Sekarang kalau mau lihat orang, lihat berandanya. Apa yang ada di berandanya itulah dia. Karena algoritma akan menunjukkan karakter kita. Pernah ngerasa gitu ya? Yang muncul itu terus. Kita suka misalnya dengan video apa, dia terus yang muncul. Karena disuapkan terus tuh. Maka sebenarnya enak zaman sekarang. Makanya kalau nggak penting-penting kali, jangan searching, jangan dicek. Ini dikit-dikit beli sepatu murah. Kita nggak pengen beli, kita udah tutup. Besok itu lagi yang dikasihnya. Besok buka Facebook itu lagi, pergi ke TikTok itu lagi, pergi ke Instagram itu lagi. Akhirnya kita beli, betul ya? Akhirnya kita beli. Maka Instagram, kemudian Facebook, apalagi WA, itu semuanya sudah satu perusahaan namanya Metaverse. Dan mereka lebih kenal diri kita dibanding kita mengenal diri kita sendiri. Apa yang ibu tekan, yang ibu berhenti di situ, maka dia akan selalu memasukkan itu ke otak kita. Maka kalau seandainya kita tekan, kita berhenti pada video baik-baik, isi otak kita baik. Kalau kita berhenti pada sesuatu yang tidak baik, itulah isi kepala kita. Ingat, apa yang kita dengar 20% masuk ke otak. Apa yang kita lihat 20% masuk, yang kita dengar 40%, dan kalau kita ceritakan, kita ungkapkan 70%. Maka isilah pikiran kita dengan isinya baik-baik. Kita kalau yang kita dengar baik, kalau yang kita lihat baik, kalau yang kita baca baik, maka kita jadi baik. Iya dong? Maka ganti itu lingkungannya ya dengan lingkungan yang baik-baik. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan. Nah, jadi lingkungan offline kita baik, lingkungan online kita baik, sehingga kita hijrahnya itu gampang, cepat dia. Clear? Nah,
Tapi pernah rasa kan? Itu saya tahu yang muncul. Kalau itu terus yang muncul berarti Instagramnya, TikToknya nganggap kita suka dengan itu. Nah, kalau kita nggak suka, skip. Nah, nanti nggak muncul lagi dia. Nah, ini yang saya maksud ya. Jadi pertama apa tadi? Berjanji tidak mengulangi, menyesali yang terjadi. Kedua, berjanji tidak mengulangi. Yang ketiga adalah mengganti lingkungan online dan offline. Harus diganti, harus kita yang atur. Ya. Kemudian yang keempat, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, cara kita hijrah kepada yang lebih baik adalah lakukan ibadah-ibadah yang kecil tapi terus dan istiqamah. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Kalau kita udah istiqomah sholat fardu, maka naikkan level istiqomah dulu sholat rawatibnya. Jangan buru-buru ke tahajudnya. Karena rawatib itu sunnah muakkad, tahajud sunnah biasa. Lanjut ke level sholat sunnah rawatibnya. Kan kita pengen istiqomah, pengen hijrah. Apa itu rawatib yang sunnah muakkad? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu dulu. Nanti kalau itu udah istiqomah konsisten, baru masuk yang sunnah tidak muakkad. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, sebelum isya, baru sholat sunat lain seperti duha dan tahajud. Jadi harus pelan-pelan. Tidak bisa sekali dapat ilmu langsung dikerjakan semuanya. Contoh saya ceramah, Bu, ada sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Taubat, hajat, istiqoroh, wudu, tahiyatul masjid. Ada jemaah yang dia lakukan langsung besoknya. Dia lakukan 5-5-nya. Besok pagi tumbang dia. Minggu depan nyampe masjid ustazah, sholat yang ustazah bilang kemarin tuh barek banau saja. Barek kenapa? Berat kenapa? Lah banyak kali 10 rakaat. Ibu kerjain semuanya. Iya ustazah. Alamak jang. Pelan-pelan dulu. Bulan ini sholat taubat dulu. Konsisten. Sampai 30 hari. Nanti kalau udah risau meninggalkan, bulan depan tambah lagi sholat hajat 30 hari. Kalau risau lagi meninggalkan, gitu Bu, pelan-pelan Bu. Tidak ada satu amal yang kalau itu buru-buru akan konsisten. Demi Allah nggak ada. Apapun itu. Ibu mau olahraga naik sepeda 15 menit dulu. Kalau sekali naik sepeda langsung 3 jam, sakit lutut ibu. Besoknya sepeda tuh ibu jual pula. Tak mau aku naik sepeda, mau mati rasanya, sakit badan. Tak jadi, betul? Orang push up terkenal di dunia memulai dengan 1 push up setiap hari. Tidak bisa dia amal itu buru-buru. Contoh, kita mau sholat tahajud 2 rakaat dulu. Jangan sekali tahajud langsung 8 rakaat. Habis itu sholat subuh. Habis itu itikaf sampai syuruk. Jam 2 malam bangun sampai jam 6 pagi. Besok pagi pingsan. Besoknya tidak mau lagi tahajud. 2 rakaat dulu. Terus sampai konsisten. Jadi dekat-dekat dulu azan subuh. Jangan langsung bangun jam 2. Pusing nanti. Bangun jam 2 padahal baru pemula. Tertidur subuh lewat pula. Jadi dekat dulu azan subuh. Pelan-pelan aja dulu santai. Dekat-dekat azan subuh. 2 rakaat sampai 2 bulan. Setelah 2 bulan tambah 4 rakaat. Itu baru dia jalan. Seperti itu. Semua begitu. Pelan-pelan dulu. Sholat duha 2 rakaat dulu, 2 rakaat sampai 2 bulan. Setelah 2 bulan lanjut lagi 4 rakaat. Karena yang kita cari dalam ibadah bukan banyaknya ibadah, tapi konsistennya ibadah. Sedekah subuh, coba kalau ibu hari ini 2.000, besok 100.000, besok 2.000, besok 20.000, besok 2.000, besok 50.000, besok habis duit. Anda usah patangkanlah 100.000. Gitu jadinya. Tapi coba kalau 2.000 terus, duitnya nggak habis. Ibu tenang, mentalnya sehat, gitu kan.
Nah jadi ibu senang mengeluarkannya. Kalau rasa-rasanya udah nggak beban 2.000, tambah lagi dengan 5.000. Kalau nggak beban lagi, tambah lagi 10.000. Pelan-pelan. Sampai kita santai mengerjakannya. Oke? Nah jadi nggak bisa dia diburu-burukan. Apapun itu. Nggak bisa. Nah, dia tidak konsisten. Baca Quran 15 menit dulu satu hari, 15 menit, 15 menit. Nanti baru tambah. Saya percaya istiqomah itu dibentuk ulama. Nggak bisa sebentar. Saya selalu, kalau ibu-ibu ada yang tahu, buat video di online. Baru 2 tahun. 3 bulan pertama saya cuma buat 1 video 1 hari. Walaupun saya mampu buat banyak, tapi saya nggak buat. Lanjut 3 bulan kedua saya tambah dengan 3 video sehari. Saya mampu buat banyak, tapi saya tidak mau banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak nanti nggak istiqomah, betul? Terus kalau udah bisa 3 jadi 6 video. Terus sekarang 14 video 1 hari. Dan selama 2 tahun nggak pernah putus membuatnya. Kenapa saya nggak pernah putus? Karena sudah istiqomah. Dilihat datanya tidak pernah libur. Ada libur 3 hari saja. 3 hari saja, itu pun waktu yang satu yang masih lupa. Sama gak rasanya dari yang satu dengan buat 14? Sama. Tapi memang harus pelan-pelan, karena kalau buru-buru banyak yang gugur di tengah jalan. Apapun yang ingin kita lakukan. Minum vitamin juga, sekali ada vitamin, minum banyak-banyak. Jangan, pelan-pelan dulu, 1, 2, 3, ini COVID banyak betul beli vitamin, ujung-ujungnya expired. Iya kan? Terasa kan? Nah betul, karena betul dalam dalil innallaha yuhibbul amal qalil. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit, tapi terus daripada banyak tapi putus. Ibadah kalau dipaksakan tidak akan pernah bertahan. Tidak cuma ibadah, semuanya lah dalam hidup ini. Tidak ada yang bertahan. Clear sampai sini? Nah jadi berjanji menyesali yang terjadi, berjanji tidak mengulang lagi, ganti lingkungan online dan offline, mulai pelan-pelan dengan lebih baik. Tidak boleh kita langsung sekali sholawat 7.000 kali 1 hari. Habis itu 3 bulan tak sholawat lagi. Apa ceritanya? Saya sekali baca Quran ustazah 3 juz. Habis itu 3 bulan tak baca-baca lagi. Gimana ceritanya? Jadi baca Quran tuh 1 ayat dulu. Sebenarnya tujuannya biar konsisten. Karena orang yang tidak bisa dikalahkan dunia dan akhiratnya, orang yang konsisten. Jangan coba kalahkan orang-orang yang konsisten. Gak bakal bisa. Orang masih merangkak, dia udah jalan. Dia udah mulai berlari, orang masih jalan. Dia tetap orang lari terus. Ada orang yang maksain langsung lari. Sakit lututnya, berhenti dia. Sementara orang yang lari ini udah pelan-pelan. Bilang sama anak-anaknya, dalam hal dunia dan akhirat, orang konsisten yang tidak akan pernah dikalahkan. Pelan-pelan aja. Ibu mau ngapain di dunia ini? Pelan-pelan aja. Termasuk ibadah, itu penting. Dalilnya jelas. Lebih suka Allah ibu sedekah 2.000 tapi tiap hari, daripada 60.000 tapi cuman sekali. Jumlah uangnya sama. Iya kan? 2.000 1 hari, 30 hari 60.000 dibanding 60.000 sekali. Lebih bagus 2.000 sehari. Bagusnya gimana? Yang pertama adalah ada istiqomahnya. Yang kedua, kita terbiasa memberi. Memberi ini harus dilatih nih. Kalau nggak dilatih nggak bisa nih. Karena uang itu kita usahakan letaknya di tangan. Kalau uangnya letak di hati, pitih kalau hati sakit. Kalau uang letaknya di hati, uang keluar hati sakit. Tapi kalau letaknya di tangan, uang keluar hati biasa-biasa aja. Tapi memberi ini harus dilatih. Nggak bisa nggak dilatih. Kalau memberi tidak dilatih, semua orang dermawan. Makanya butuh 2.000 dulu untuk sampai ke 5.000 sedekah subuhnya. Ya 2.000, latih dulu. Lihat dulu, aulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Latih dulu, tiap hari, latihan dulu, latihan. Kalau langsung 50.000 sedekah subuhnya, sakit di dalam. Biar nggak sakit, nah 2.000 dulu, baru naik 5.000, baru naik 10.000. Dilatih.
latih sedekah, latih memberi. Oh ternyata kalau sedekah nggak apa-apa ya. Oh ternyata kalau sedekah nggak kurang kok rezeki kita, dilatih. Kalau nggak dilatih, saya minta maaf. Jangankan sedekah uang, baju yang nggak kepake aja payah disedekahkan. Ini baju nih nggak kepake lagi nih, saya kasih aja lah, saya sedekahkan aja lah nih daster nih, karena saya kurus, karena saya ini gemuk. Ini daster ini tidak muat lagi. Kalau nggak dilatih, datang setan. Nggak jadilah, jangan-jangan besok kurus, masuk lagi. Ya enggak? Nah, karena enggak dilatih. Padahal dilatih dulu sekali ngasih. Ternyata lupa juga gitu ya. Enggak apa-apa rupanya ngasih baju yang nggak kepake ya. Kasih lagi 2. Oh ternyata nggak apa-apa ya. Latih. Karena kalau enggak, wah ini ada mukena 6 di rumah. Kata Ustaz Janela, kasih mukena ke masjid sedekah jariah. Aku kasihlah mukena nih. Tapi nanti datang tante-tante dari kampung, apa mukenanya ya? Datang tamu ndak ada mukena nanti. Taruh lagi, nggak jadi sedekah. Tapi kalau dilatih 1 dulu, 2 bulan lagi 1 lagi, dia ndak terasa. Nah ini dia kalau mau hijrah harus dilatih pelan-pelan. Nah, oke. Dah itu dulu. Sekarang selanjutnya sebagai penutup poin terakhir. Kalau nggak sempat, kalau nggak selesai kita lanjut 2 minggu lagi. Lalu saya udah jalani nih Ustazah tutorial hijrah. Pertanyaannya, apa ciri-cirinya kalau saya itu memang udah hijrah? Saya itu memang udah dapat hidayah. 1. Orang yang dapat hidayah, dia mulai takut berbuat dosa. Yang tadinya dia suka gibah, sekarang gibah juga, tapi udah mulai mikir-mikir, udah mulai sadar, gibah aku nih gitu. Yang tadinya masih suka melawan suami, sekarang masih tahan. Tapi walaupun lepas juga, aku udah sabar 1 bulan ya bang, karena aku hijrah. Tapi lama-lama hilang juga kesabaranku bang. Jadi tapi enggak apa-apa. Setidaknya dia udah mulai sensitif kalau itu dosa. Itu ciri-ciri orang yang dapat hidayah. Kedua, orang yang dapat hidayah, dia mulai gemar dengan ilmu pengetahuan. Nah makanya saya sering bilang ke jemaah saya yang offline dan yang online. Bersyukurlah menjadi orang yang suka dengan pengajian. Yang suka dengan ceramah-ceramah agama. Karena gak semua orang suka diceramahi. Betul ya? Tak semua orang suka dengan dalil. Tak semua orang senang mendengarkan kebaikan. Tak semua orang happy hadir dalam pengajian. Tak semua orang suka disuruh ngafal-ngafal. Tak semua orang suka dengan ceramah-ceramah agama. Wallahi tidak semua orang. Tapi kalau kita menjadi bagian orang yang menyukai ilmu pengetahuan, saya sarankan banyak-banyaklah bersyukur. Itu nikmat yang tidak Allah berikan pada semua orang. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang mau kita dustakan selain nikmat cinta ilmu pengetahuan? Orang yang berilmu itu beda. Hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Orang berilmu dengan tidak berilmu beda. Beda bu. Orang yang tidak berilmu kalau ada apa-apa dia gusar, dia gelisah. Tapi kalau dia punya ilmu, dia ngerti konsep berserah diri, tawakal. Orang yang tidak berilmu, apa-apa dia dendam. Orang berilmu, dia udah sering dengarkan pengajian, dia ngerti konsep memaafkan. Orang yang tidak berilmu, apa-apa dia balas dengan keburukan. Tapi kalau berilmu, dia mulai bisa menahan. Beda, tidak mungkin sama. Kalau isi kepalanya beda, tidak mungkin sikapnya sama. Maka saya sampaikan bersyukurlah bagi yang suka ilmu pengetahuan. Mau belajarnya online, mau belajarnya offline, belajar banyak-banyak. Ustadznya ngomong 10, kita amalkan 1, udah alhamdulillah. Nah jadi pertama ciri-cirinya dia takut berbuat dosa. Yang kedua dia suka dengan ilmu pengetahuan. Dia suka mencari ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, dia mulai gemar melakukan ibadah, pasti. Dan yang keempat, dia udah mulai takut salah dalam ibadah. Contoh, dia takut salah dalam ibadah. Ini sah enggak ya? Betul enggak nih sholatku nih ya? Puasaku sah enggak ya? Nanti kalau aku puasa Daud, puasa Asyuranya gimana ya?
ini kalau aku mau ganti puasa hari ini boleh nggak ya? Sholatku ini udah betul nggak ya? Dia udah mulai takut nih ibadahnya tidak sah. Jangan coba-coba. Orang yang belum hijrah nggak peduli dia ini. Nah, jadi kalau kita ada perasaan-perasaan itu, berarti sudah ada bibit hidayah. Tinggal diteruskan dengan keistiqomahan. Insya Allah takut berbuat dosa, senang menuntut ilmu agama, senang melakukan ibadah, dan takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Dia takut ibadahnya salah. Kalau sudah ada 4 indikasi ini, saya ucapkan selamat. Tinggal poles aja lagi supaya ibadahnya benar, ilmunya benar, istiqomah. Tinggal naik ke level selanjutnya, belajar dengan baik, dengan ilmu yang benar, dengan ibadah yang benar. Kalau udah rasakan ini, tapi kalau tidak takut salah, tidak suka ilmu, kemudian tidak gemar ibadah, salah atau tidak salah yang penting terserah aja lah, itu jauh dari hidayah itu ya. Semoga bermanfaat dan semoga kita termasuk golongan hamba Allah yang selalu berhijrah di bulan Muharram ini dan mendapatkan ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawina alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salamin salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati daini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fanzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan faqribhu wa in kana rizquna haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakassirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka illa ma'ad. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dibuka tadi? Tidak? Saya balik ya. Dilanjut acaranya. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Bu, dilanjut ya Bu. Mau arisan ya? Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar teman-teman semuanya? Kenapa notifikasi telat terus? Iya kah? Itulah TikToknya. Nanti kita ini aja dia Mbak. Kita suruh TikToknya push up. Oke, aku closing di ini ya guys. Nggak enak sama ibu-ibunya soalnya biar mereka bebas arisan. Kalau nggak ke masjid. Oke. Selamat berbuka. Di sini masih lama banget guys. Berbuka di sini masih terang. Oh nggak ada notifikasi. Oh nggak on time TikToknya. Ya yuk kita suruh push up aja dia. Bentar ya guys.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya teman-teman ya. Nah, kita suruh pusat aja TikToknya. Besok masih puasa. Besok kan puasa Asyura. Oke. Oh, udah mau maghrib. Siap. Selamat berbuka puasa ya teman-teman semuanya. Di sini masih lama banget guys. Masih lama banget. Masih panjang waktunya ya. Teman-teman thank you banget yang sudah hadir di live-nya aku. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video baru dan ikut ceramah-ceramah dan tanya jawab bareng aku. Dan yang tadi selama aku ceramah tadi itu tidak tidak bisa jawab pertanyaan teman-teman. Nanti malam kita tanya jawab di jam 8:15 waktu Indonesia Barat. Oke. Dan yang terlambat hadir tidak bisa live boleh sekali-kali mampir ke channel YouTube-nya aku. Ustazah DR Nela Luki, rekaman daripada video live ini nanti ada di channel YouTube-nya aku ya. Terima kasih semuanya, selamat berbuka puasa semuanya di sana. Oh iya, nanti kita malam mingguan bareng ya, mantap ya. Selamat berbuka puasa buat teman-teman semuanya. Sehat selalu di sana ya. Aku balik dulu. Thank you sudah share-share tautan, yang sudah tap-tap layar, yang sudah nge-give, yang sudah komen, yang sudah bantu-bantu jawab. Udah kayak tanya jawab ya. Yang kayak gitu aja lah. Mau kemana nih Za malam mingguannya? Ya sama teman-teman lah. Nanti malam minggu kalau ngumpul jam 8:15 udah ketahuan itu gabuter semua itu. Sama-sama ya gabuter semua udah. Ya, thank you ya semuanya ya. Thank you banget ya semuanya. Sampai ketemu di nanti malam jam 8:15 waktu Indonesia Barat ya. Malam minggu bareng aku. Gabuter semua udah nanti yang hadir ya. Oke, nanti malam kita tanya jawab dan kampanye untuk besok puasa Asyura ya. Sama-sama teman-teman. Insyaallah aku hati-hati, dekat aja kok dari sini ya. Oke, thank you semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nela Luki di sini. Sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Thank you ya semuanya ya. Oke, terima kasih ya semuanya guys. Bye-bye. Jadi ada yang nanya randu, ini madu yang cukup langka. Ini madu bagus untuk anak ya. Tapi ingat madu randu sendiri. Tidak ada bundling ya. Tidak ada promo bundling untuk madu randu. Fokus ya. Aku sematkan sekarang madu randu di bawah. Aku sematkan madu randu sekarang di bawah ya. Nah, jadi beli 2 pindah ke etalase 2. Oke, Mbak Chessy Cake boleh dengerin aku dulu, nanti aku ulang penjelasannya ya. Aku ke randu dulu ya sebentar ya. Nah, beli 2 lebih murah, aku pindahkan ke etalase 2. Oke, yang beli 1 oke. Mbak Ina Susanti boleh ke Akasia etalase 4 ya. Ntar aku jelasin. Oke gini, aku jelasin dari etalase 1 sampai 4 ya. Alhamdulillah nyampe madunya, cocok, Masya Allah. Kolesterol, oke. Kolesterol GERD Akasia. Bentar ya, GERD Akasia, liver Akasia, bentar. Oke aku jelasin, bentar ya. Kita ke randu dulu ya, bentar ya guys. Randu dulu ya, fokus yang mau randu. Randu ini bagus untuk anak. Setelah ini aku ke Akasia ya. Randu ini adalah anemia, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, asma, alergi, anemia, sinus, amandel, paru-paru, asma, bronkitis, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, kepala, batuk, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, sakit kepala, suka demam, bronkitis, asma, paru-paru, randu dah. Ya, randu etalase 1 ya. Nah, ini bagus untuk anak yang suka demam. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam di atas 6 tahun, 1 sendok makan pagi, 1 sendok makan malam di bawah 6 tahun. Udah randu ya, terakhir randu ya, aku mau ke akasia dan rambutan ya. Randu ini adalah anemia, batuk, pilek,
flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, asma, alergi, anemia, sinus, amandel, paru-paru, asma, bronkitis, randu ya. Randu ini lebahnya menghisap bunga kapas. Nenek-nenek, emak-emak, anak-anak semua bisa minum madu kok. Jangan khawatir, dijamin jos gandos. Tuh, Masya Allah ya. Siap Mbak Pipit, udah bener ya Mbak Pipit, semoga cepat sembuh ibunya. Oke, dah. Sekarang ini randu udah ya. Beli kopi nggak kuat kita. Kopi stoknya itu nggak bisa. Ya, madu kopi itu ujungnya pahit guys. Kurang sih. Kalau teman-teman mau 3 ini udah mantep banget. Udah aku pilihin sesuai dengan SNI, Standar Netizen Indonesia Raya. Oke. Nah, fokus ya. Nah, kalau beli 2 tuh aku sematkan di bawah akasia dan rambutan serta rambutan dan akasia tuh ya. Oke, pelan-pelan aku mau ke akasia dan rambutan. Nah, beli 2 itu lebih murah etalase 1 ya, etalase 2 ya. Campur apapun boleh, campur susu boleh, aman aja ya. Oke, fokus ya. Tuh, beli 2 lebih murah etalase 2 tuh. Harganya oke banget. 1 kilonya cuma 76.000 aja untuk 2 kilo madu ya. Itu bagus ya. Beli 2 bundling lebih promo. Kalau teman-teman mau beli satu-satu boleh. Akasia ini etalase 4, rambutan ini etalase 3. Akasia ini etalase 4, rambutan ini etalase 3. Oke, kita mulai ya. Akasia. Nah, etalase 4 tuh harganya lagi mantep tuh ya, 89.000 ya. Fokus ya. Ini adalah beli 2 yang etalase 2. Oke, bentar ya, kita ke akasia dulu bentar ya. Akasia ini adalah, aku sematkan di bawah ya, adalah diabetes. Akasia Mbak Endah, tuh aku sematkan di bawah warna kuning ya. Diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, aku udah CO etalase 2, siap, thank you ya. Asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, akasia ya. Akasia aku sematkan di bawah, aku ulang ya. Diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, akasia. 2 sendok makan pagi dan makan malam, campur air putih hangat, teh kopi boleh, langsung minum juga boleh. Oke. Nah, rambutan etalase 3. Rambutan ini adalah kayak kebas-kebas kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan ya. Nah, rambutan ya etalase berapa? Etalase 3 ya. Nah, silahkan teman-teman berproses untuk madunya. Maksud aku, akasia itu etalase 4, rambutan itu etalase 3 ya. Kalau teman-teman mau beli 2 ya, maka teman-teman etalase 2 tuh lebih murah ya. Oke, boleh Mbak Erol DM aku, nanti aku ganti baru ya. Langsung COD ya, etalase 2 ya. Saya sudah beli, taruh di sendok, kok dikerumuni semut, itu asli apa palsu? Oke, coba dengerin aku Mbak Sri, aku jelasin ya. Madu itu mau dibaca di jurnal manapun, literatur manapun, dikerumuni semut atau tidaknya, itu tergantung dengan bunganya. Ada bunga-bunga yang disukai oleh semut, disarangi ada semutnya. Ada bunga-bunga yang tidak disukai oleh semut, maka tidak ada semutnya. Tergantung bunganya. Jadi untuk menentukan madu asli atau enggak, bukan dari semut tapi dari uji lab
ya. Sama dengan beku di freezer, ada yang beku, ada yang tidak, tergantung bunganya. Madu kita ini tidak ada yang beku di freezer ya. Saya mau beli akasia Thalassemia 4 langsung COD ya. Oke. Peranakan turun boleh ke akasia. Bismillah. Nggak usah khawatir, madunya asli langsung dari petaninya. Yang beli 2 lebih murah dan akasia itu menjadi pembelian yang cukup banyak di dunia permaduan TikTok. Ya, madu kita ini satu harinya ter-CO lebih dari 1 ton, bahkan sampai 2 ton. Ya, di akun kita saja ya. Jadi itu bagus banget ya, langsung COD. Randu 2 tahun bisa ya. Oke, enggak apa-apa ya. Simpan di kulkas boleh. Oke, silahkan ya. Waktu kita tidak lama lagi ya. Oke guys, ada yang ngantuk tidak guys? Yang ngantuk tidur ya. Yang ngantuk tidur ya guys. Yang ngantuk tidur aja. Oke. Dah. Yuk, yang ngantuk tidur aja ya. Siap Mbak Oma. Oke. Langsung tidur Mbak Tini. Iya, di ketiak daun ya. Tidur ya. Oke, betul sekali, madu itu memang ada gasnya. Tuh, kenapa dia ada gas? Karena ini justru madu asli ya. Karena tuh banyak kan gasnya, ini enak nih guys. Nih ya. Karena lebah itu mengeluarkan gas enzim diastase dari perut lebahnya. Ini saking aslinya. Ya, saking aslinya nih. Nah, jadi nih tuh tengok tuh busanya. Ya. Nah, karena dia dipanen packing, saring packing, dia tidak dimasak. Jadi ini kalau teman-teman minum bukan madu 3 tahun 2 tahun yang lalu yang lama di toko, enggak, madu seger ya. Oke, madu seger. Mantap ya. Siap Mbak Omah. Yuk kita lanjut ya. Beda dengan gas LPG aja. Oh, beda Pak Riza. Beda. Ya. Oke, tapi nggak tahu juga sih kalau diminum, iya, buat anak bisa. Kalau diminum Mbak Ella nggak tahu juga, aku mungkin mirip-mirip juga sih. Ya, oke ya. Nah, kita ulang ya teman-teman ya. Aku udah CO randu, mantap. Madu akasia berbusa, madu asli memang berbusa kalau dipanen cuaca panas ya. Oke, dah kita ulang dari etalase paling bawah. Ya. Akasia tuh ya, etalase 4. Nah, mantap ya, tuh dia ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan. Kemarin saya punya buka meledak, nggak apa-apa sih, tapi kaget. Iya, meledak dia. Itu gas dari perut lebahnya. Iya, terkejut kita bukanya kan. Pus katanya kan, kayak gitulah kan. Jadi dicucuk dulu pakai pentul. Kalau aku kaget, aku trauma, nggak mau aku buka langsung, takut aku meletus, dia loncat dia. Ya kan, jantungku tidak sekuat itu ya kan, ledakannya lebih ngeri dibanding ledakan ujian hidup ya kan. Terkejut, aku cucuk guys pakai pentul, kayak gitu ya. Aku ulang ya guys. Dihadapi aja lah ledakannya ya. Oke, akasia tuh aku sematkan di bawah ya. Akasia ini adalah dividen tuh halal. Wah, halal banget dong Pak, halal, manis banget, lebih manis dari madu ya. Ini akasia ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung. Tekanan bukannya pelan-pelan za, jadi nggak meledak. Aku pelan-pelan yang aku agak susah ya kan. Aku ngerasa aku rusuk ya kan. Oke, akasia ya. Akasia boleh 4 sariawan bisa, di bawah 6 tahun 1 sendok ya. Aku ulang ya. Akasia etalase 4 ya. Ini akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah. Mbak Indra, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia. Nggak usah khawatir, maduku ini asli, rating toko 5, udah di CO rata-rata
rata-rata 1 ton setiap harinya, ada PRT-nya, uji labnya, sertifikat halalnya, semuanya udah lengkap. Nggak usah khawatir kalau teman-teman ragu dengan madu yang udah terceot 200.000 lebih sejagat TikTok, bagaimana mau kita yakin dengan madu yang mana lagi ya kan? Nah, langsung COD ya, enak madunya, testimoni juga udah banyak ya teman-teman ya, testimoni juga udah banyak ya. Oke, dah. Rambutan etalase 2 ini dia ya. Rambutan etalase 2 ini dia ya. Rambutan ini adalah diabetes, kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan ya. Kalau teman-teman mau beli 2, tuh etalase 2 lebih murah ya. Nah, etalase 2 itu nanti pagi akasia, malam rambutan, atau pagi rambutan, malam akasia. Langsung COD ya. Madunya asli, mata etalase 3 ya, rambutan. Mata etalase 3 rambutan. Langsung COD. Waktu kita 15 menit lagi ya. Oke, 15 menit lagi ya. Nah, sekarang randu ya. Randu etalase 1 ya. Randu etalase 1 ya. Nah, ini dia. Randu ini adalah anemia, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, asma, alergi, anemia, sinus, hamandel, paru-paru, asma, bronkitis, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, asma, alergi, anemia, batuk, pilek, sesak napas, asma, randu ya. Oke, siap ya. Silahkan berproses ya. Madunya asli langsung dari petaninya. Cara minumnya gimana? 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh ya. Bapil anakku cepat sembuh, darah tinggi nenekku berangsur turun, zah. Tuh, Masya Allah ya. Ini teman-teman, nah madu kita menjadi penjualan cukup baik ya. Yang beli 2 lebih murah ini banyak ya peminatnya ya. Ini madu asli ya teman-teman ya. Nah, kok ngeblur ya, agak lain pun ya si kawan ini. Tuh ya guys, nah tuh ya madu asli ya. Dia menjadi yang banyak diminati ya di akun TikTok ya. Langsung COD ya guys, beli 2 lebih murah. Dah, yuk kita sebelum kita tutup, kita spill ulang ya. Langsung COD. Nah, siap Mbak Oma. Mana lah lonceng aku tadi? Oke ya, udah CO2. Ya, spill madu rambutan punten. Oke, punten. Siap ya. Aku ulang ya. Punten tuh maaf ya, punten Mbak ya. Beli 2 lebih murah etalase 2. Isinya akasia dan rambutan serta rambutan dan akasia ya. Nah, aku etalase 3 dulu ya. Nah, pokoknya mau akasia etalase 4, mau rambutan etalase 3. Aku ke rambutan dulu etalase 3, aku sematkan di bawah. Ini dia ya. Ini adalah rambutan. Udah CO2 ketiga kalinya. Masya Allah. Thank you ya. Oke, ya ini rambutan ya, etalase 3. Kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia ya. Kemudian prostat, hernia, pengapuran, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia. Ini adalah rambutan ya. Diminum 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh ya. Rematik sudah nggak kambuh, Masya Allah ya tuh kan. Nah, banyak testimoninya ya. Nah, etalase 4
akasia ini dia. Ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis adalah akasia ya. Diminum ya. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Nah kalau mau beli 2, etalase 2 lebih murah. Aku nggak ragu Zah, udah terbukti. Mamaku asam urat, alhamdulillah baik. Madu sejagat, madu sejagat, madu sejuta umat ya. Madu nomor 1, masya Allah, mantap ya. Kalau perhotelan nggak masalah Pak. Karena hotel itu kan nggak ini dia, nggak dikhususkan untuk maksiat, dia umum dia. Ya, yang tidak boleh itu niaga yang dikhususkan untuk maksiat, itu yang tidak boleh. Oke, gitu ya. Kalau beli ada yang mau beli saham investor ya, masya Allah. Kalau bisa paket cara minumnya pagi akasia, malam rambutan. Pagi akasia, malam rambutan ya. Hambeyen rambutan, etalase 3 ya. Cara minumnya pagi dan malam. Kalau mau tambah siang enggak apa-apa ya. Oke, dah. Silakan dipilih-pilih nih, nan ketek, nan gedang nih. Ya, cepcus ya, dipilih-pilih nih. Berapa sendok? 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Paru-paru etalase 1 randu. Paru-paru etalase 1 randu ya. 10 menit lagi. Paru-paru etalase randu ya. Oke, langsung COD ya. Nah, kadang-kadang dikirim tapi kurirnya tidak update. Nah, sehingga barangnya terkesan belum dikirim. Padahal udah kok, tunggu aja ya. Iya, oke gitu ya. Aku udah coba sepaket, mantap ya. Oke dah, masya Allah ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke. Dah. Maduku udah datang, mantap Mbak Karina. Tadi nanya-nanya madu, Mbak waktu tanya jawab mau beli model apa lagi? Orang tua sakit lutut betis. Rambutan ya. Oke, sesak akasia, sesak randu. Oke, gini ya. Ini kan kita udah mau tutup ya. Bapil etalase 1. Aku jelaskan dari etalase 1 sampai 4 ya. Madu rambutan akasia udah sampai, mantap, masya Allah ya. Dah ya. Fokus ya, aku jelasin ya. Kasihan nih yang baru mampir bingung ya. Oke, etalase 1 dulu ya. Ini dia randu ya. Randu kita mulai ya. Ini adalah randu ya. Tuh, kramku udah nggak pernah kambuh lagi, masya Allah. Randu ya. Randu ini adalah anemia, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, asma, alergi, anemia, sinus, amandel, paru-paru, asma, bronkitis, batuk, TBC, gatel-gatel, sakit kepala, flu, kemudian darah rendah, anemia, bronkitis, paru-paru, randu ya. 2 sendok makan pagi dan malam ya. Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Oke. Randu ya, ini madu yang cukup langka ya. Ini madu masing-masing 1 kilo ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Mau COD akasia dan rambutan, boleh, harga lagi turun banget ya. Oke, dah, randu udah etalase 1. Sekarang etalase 2 lagi, itu dia ada 2 ya. Nah, etalase 2 itu akasia dan rambutan, serta rambutan dan akasia. Jadi dia 2 madu ya. Nah, akasia ini manis asam segar, rambutan ini manis kayak permen. Kalau mau beli 2 etalase 2, berarti 1 kilonya cuma 76.000 aja, ya kan? Yuk yang mau beli satu-satu, akasia etalase 4, tuh aku sematin di bawah. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu.
ginjal atau sekedar meningkatkan stamina, akasia. Ya, akasia ini 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam sama. Rasanya enak, campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Oke. Kalau rambutan etalase 3. Ya, ambeien nih rambutan etalase 3 langsung COD ya. COD rambut boleh campur kunyit bebas aja, nggak apa-apa ya Mbak. Aman aja, ini madu asli. Jadi dicampur apapun nggak apa-apa ya. Oke, rambutan ini dia. Kebas-kebas, kesemutan. Nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Aku ulang rambutan ini dia ya. Kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, pengapuran, lutut copot, pinggang copot. Nih rambutan. Aku minum akasia, selambung sembuh guys. Pinggangku sudah lama aman zah. Masya Allah. Langsung COD. Kalau mau beli 2 lebih murah digercipin aja. Tuh belinya 2 kilo etalase 2. Ke Medan bisa. Seluruh Indonesia bisa. Rumah samping kuburan bisa. Di dalam liang lahat nggak bisa. Langsung COD. Rumah dimanapun bisa COD. Dipilih-pilih nih, nan ketek, nan gedang nih, langsung COD ya, teman-teman ya. Oke, semua bisa COD jam 5 ini kita kirim. Teman-teman gak perlu khawatir ya, siap Mbak Isti Wiwin ya. Teman-teman gak perlu khawatir, madu kita ini insya Allah udah banyak yang beli ya. Betis rambutan, betul sekali ya. Oke ya. Warnanya saya udah CO kok warnanya kayak gula merah. Itu warna madu akasia. Nggak ada warna kayak gula merah, itu hitam warnanya. Memang madu akasia kayak gitu warnanya. Bismillah, madunya asli. Nggak usah khawatir teman-teman ya. Ini yang beli nih. Nah ini tidak sampai 1 hari ya guys. Nah, ini foto banyak dikirim ke aku ya guys. Tapi nggak aku simpan. Jadi aku simpan nih cuma ini tuh. Tuh ya, nih 1 ruangan nih. Di sini ada nama Oma Corico. Haoma Cori, ada nama Mbak Vendra, Mbak Ferry ya, Mbak Kartini Lubis. Nah ini nih namanya ada di sini tuh ya. Oke, randu dan rambutan langsung etalase 1 dan 3 ya Mbak. Etalase 1 dan 3 no ya. Aku udah CO kembali ke ekspedisi ya. Berarti Mbak nggak di rumah kah? Coba ya. Ya Mbak Nyi, nah, ya kan. Nah itu Masya Allah. Kok kembali ke ekspedisi ya teman-teman ya. COD lagi aja ya. Oke. Ustazah uang kembali katanya masalah ekspedisi. Duitnya dibalikin, beli lagi aja. Beli lagi aja ya. Mungkin dia kesulitan mencari alamat kali. Ada yang punya pengetahuan soal itu nggak guys? Itu yang bundling ya Za. Semuanya. Itu pada beli 1 kilo kan. Nah itu rata-rata kita semua. Ya Masya Allah ya. Oke, usahanya saya udah coba madu akasia dan randu. Siap ya, bismillah ya. Langsung COD, madunya udah 3 minggu kok masih banyak terus busanya sampai jerigen kembung. Madu asli memang berbusa Mbak. Tuh. Nah ini madu asli ya, ini sekedar pengetahuan. Madu asli itu berbusa. Tuh coba lihat. Ini gas enzim diastase dari perut lebahnya. Kenapa madu di apotek tidak berbusa? Karena dimasak. Madu kita ini madu hutan asli segar, tidak dimasak. Ya, tidak dicampur apa-apa. Jadi dipanen, saring, packing, kirim ya. Oke, madu hutan asli ya. Langsung COD ya. Nah ini yang minum madu udah banyak ratusan ribu manusia. Jadi nggak usah khawatir ya, aman ya. Yuk terakhir. Saraf kejepit aman banget. Madunya aman, nggak usah khawatir ya. Uji lab selalu kita lakukan rutin kok. Ya oke, sampai habis busanya tetap asli. Aman ya. Oke. Nah yuk kita ulang ya teman-teman ya. Kalau tinggal di Pekanbaru tetap harus beli online karena aku di Pekanbaru madunya di Pati Mbak.
Ya, madunya di Pati. Aku cuma afiliator pinggiran. Aku ulang ya teman-teman ya. Madunya Eman Maknyus tuh kan. Masya Allah. Ya, aku ulang ya guys. Aku ulang dari etalase 4 ya. Bismillah. Madunya asli, nggak usah khawatir. Madu kita ini terCO lebih dari 1 ton setiap harinya. 1000 pieces lebih setiap hari. Bahkan mencapai 2 ton. Ya, nggak usah khawatir. Nah, yuk akasia etalase 4. Fokus ya, akasia etalase 4 aku ulangi ya. Oke, udah jam 3 ya, teman-teman ya. Etalase 4 akasia aku ya, siap Mbak Bubul, udah sampai ya. Pecah kasih tahu aku, nanti aku ganti baru ya. Oke, dah. Bismillah ya. Bela-belain beli di sini meski di Riau. Oh, di Riau juga ya, Mbak Reka ya. Orang Patinya aja beli di sini, guys. Netizen yang di Pati belinya nggak ke hutannya, langsung ke sini. Oke ya, akasia ya. Oke, fokus ya. Oke, ribuan kilo. Akasia ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia. Nggak usah khawatir teman-teman ya. Insya Allah etalaseku udah aku filter. Di etalase kita keseluruhan produk udah terCO hampir 300.000, udah lebih dari 300.000 produk. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Aku hati-hati banget kok. Oke, ini rambutan etalase 3 ya. Rambutan ini adalah kayak kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, stroke, ya, kram, kebas, nyeri sendi, pengapuran, saraf kejepit, rambutan ya. Darah tinggi akasia etalase 4. Darah tinggi akasia etalase 4. Oke. Kalau teman-teman mau beli 2, etalase 2 lebih murah. Ya, etalase 2 lebih murah kalau mau beli 2 ya. Langsung COD ya. Langsung COD, oke. Nah, silakan teman-teman, masih 12 orang lagi ya. Setruk rambutan etalase 3 ya. Aman ya. Madunya dari Pati ya. Madunya dari Pati ya. Oke, nah aku ulang, etalase 4 akasia warna kuning aku sematkan di bawah. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi adalah akasia ya. Madunya asli berarti ini lebahnya menghisap bunga akasia. Oh, astagfirullah. Maaf Ustazah, sudah pernah lihat perkebunannya atau cuma modal percaya seller? Aku ke Pati itu harusnya setahun yang lalu, tapi no time for that. Aku belum ada waktu soal itu dan tentu aku udah ke sana. Ya, nanti aku udah panen madu randu dan kemudian semoga nanti Oktober aku bisa ke sana lagi panen madu rambutan. Oke, coba lihat video aku ya. Nah, silahkan teman-teman berproses. Kita nggak percaya sosok. Kita harus punya sikap skeptis dalam jualan. Jadi kita harus lihat suratnya Mbak. Surat uji labnya yang terupdate, dinkesnya. Kemudian kita juga harus lihat surat kunjungan dinkesnya, sertifikat halalnya, kemudian PIRT-nya, kemudian proses daripada, dan yang paling penting testimoninya. Kalau ke hutannya aku tentu udah. Teman-teman udah pada lihat kan? Nah, dah. Yang testimoni udah banyak. Boleh dilihat rating tokonya berapa. Ini akasia ya. Jadi, jangan usah khawatir Mbak. Oke, lanjut ya. Nah, yuk kita ke akasia. Kalau ragu Mbak beli satu dulu. Baru dilihat ya. Nah, ini adalah rambutan ya. Rambutan. Aku harusnya udah 1 tahun yang lalu aku kesana. Cuma aku belum
punya ya ninggalin dakwah untuk itu agak ragu ya. Tapi kemarin aku pergi kan waktu hari tasyrik kan. Nah, aku udah pergi mbak ya. Ini rambutan ya. Rambutan ini adalah kebas-kebas kesemutan. Nyeri sendi. Seru ya lihat live di hutan ya. Itu waktu ngelek di hutan tuh aku suka ngelek pindah-pindah banyak lebah. Oke ya, ini adalah rambutan ya. Rambutan ini adalah kebas-kebas kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Kalau beli 2, etalase 2 lebih murah. Oke, saya kesemutan kolesterol, beli 2 lebih murah ya. Nah, pagi akasia, malam rambutan, ke pagi akasia, malam rambutan. Nah, kenapa aku bisa bertahan jualan madu sampai hampir 2 tahun, Mbak? Karena kan aku afiliator murni kan. Aku bisa jualan apapun yang aku mau, asal jangan jual orang kan. Spill apapun yang bermanfaat. Tapi mereka ini sukanya madu. Karena repeat ordernya tinggi, yang pengennya banyak. Jadi pada akhirnya aku ke madu gitu mbak. Kayak gitulah sekedar curhat dari aku ya. Nah soalnya madu-madu terus yang ditanya. Oke, asam lambung akasia, asam lambung akasia ya, asam lambung akasia etalase 4, langsung COD. Ambeien rambutan ya, coba jual orang. Ambeien gak sakit lagi, sudah jauh lebih baik, mantap ya, langsung COD ya. Harusnya aku kesana 1 tahun yang lalu ya guys, cuma waktu itu kan guys. Alhamdulillah udah kesana juga akhirnya kan, alhamdulillah. Oke, udah ya. Oke, dah langsung COD ya. Silahkan teman-teman berproses untuk madunya. Dah. Oke, gimana Mbak Toko? Alhamdulillah udah diterima Zah. Kalau ada apa-apa boleh DM aku ya. Boleh DM aku, pecah nanti aku ganti baru insyaallah. Pecah aku ganti baru itu bukan karena aku baik ya. Bukan karena tokonya baik, tapi itu akad muamalah COD. Tidak boleh menerima barang cacat. Jadi kalau dia cacat kasih tahu kami ganti baru. Tenang aja. Oke? Nah terus apa lagi? Ya siap nanti Oktober semoga aku ada waktu kita panen madu rambutan. Oke? Ya langsung beli 2 155.000. Itu dia adalah 76.000 1 kilogram madu. Ustazah botolnya jerigen kok ngegas ya pas dibuka. Kalau ngegas ya madu asli memang ada gasnya ya. Madu asli memang ada gasnya. Makanya kita sisakan separuh untuk ruang gas enzim diastase dari perut lebahnya. Madu bukan air. Kalau air tidak ada gas. Madu itu ada gas. Coba baca-baca lagi sehingga kita lebih yakin. Nah ini kita kasih jarak ya setengah jerigen untuk ruang gasnya. Dan dia berbusa karena dia madu asli. Ya, Oktober musim rambutan berbunga kan. Nah, jadi ndak usah khawatir ya. Masih ngaji nanti habis asar. Teman-teman yang udah asar silahkan ya. Gara-gara ustazah juga saya beli 27 botol sambal saya kasih kakakku dan kawan-kawanku. Siap ya. 5 tahun bisa. Thank you Mbak Lili ya. Kebas kesemutan akasia. Oke. Silahkan teman-teman semuanya. Kita bisa tutup hanya 4 menit lagi dari sekarang ya. Aku ulang dari etalase 4 akasia ya. Akasia etalase 4 aku udah tulis di bawah ya. Akasia ini aku udah sematkan di bawah. Diabetes, hipertensi. Terakhir ya, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis adalah akasia etalase 4 ya. Etalase 3 itu dia. Etalase 3 adalah rambutan, kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Kalau teman-teman ada asam urat juga, lutut juga, diabetes juga, tumit juga, udah beli 2 lebih murah etalase 2. Langsung COD ya. Oke, terima kasih ya yang udah COD madunya. Dah. Demikian dari saya. Demikian pula
kayak ceramah guys, ya kan. 75.000 mantap ya. Jangan khawatir madunya asli. Sampai teman-teman sudah punya semua madunya, baru kita ganti produk lain. Tapi kayak mana sudah punya teman-teman repeat order lagi, gimana ceritanya? Ya kan guys, gimana ceritanya? Demikian pula dari saya, demikian pula. Oke, dah. Oke, kakakku juga pas aku kasih tahu ketagihan udah CO4, masya Allah. Kolesterol akasia langsung COD talasemia 4 itu dia. Oke. Mah mau CO lagi, nah itu masalahnya ya kan. Madu aja dulu Za, boleh. Itu dia masalahnya. Yang udah punya repeat order, yang belum punya bertambah orangnya punya, repeat ordernya makin tinggi. Makanya aku sering bilang ke petaninya, siapkan karyawan sebanyak-banyaknya, karena kita nggak susah nih, mau diberhentikan agak susah ini madu. Banyak yang butuh. Darah tinggi kolesterol akasia. Darah tinggi kolesterol akasia ya, langsung COD etalase 4, tuh kan? Siapkan aromada sebanyak-banyaknya. Siap Ustazah. Kayak gitulah. Yuk gitu ya teman-teman ya. Dah kita tutup dulu ya guys. Alhamdulillah madunya udah sampai tadi jam 10 pagi, beli 2 rambutan. Masya Allah ya. Stamina doang akasia itu udah cukup bagus. Tuh aku sematkan di bawah ya. Oke. Dah kita tutup dulu ya kedai kita ya. Capcus. Oke, terima kasih ya semuanya. Siap Mbak Eli, Mbak Ai ya. Aman ya. Mbak Eli, Mbak Ai, Mbak Nyi, Mbak Tini, Mbak Raisya. Oke, siap Mbak Iva. Ada kajian. Siap Mbak Ai, Mbak Lili, Mbak Caci, Mbak Oma. Oke, Mbak Cici, Mbak Bunda Liza, Mbak Ella, iya Mbak Humairah, Mbak Caci, Mbak Caci, ya siap Mbak Eli. Pada ngapain tadi di bawah SG? Asik ngetik aja guys. Aku lagi buka kedai TKD ngetik di bawah Mbak Eli nih. Mbak Alsia, iya Mbak Caci, Mbak Nani, Mbak Yeyen. Oke, iya nagih arisan guys, Mbak Eli guys. Dia nagih arisannya ke Mbak Ella. Siap Mbak Lucy, Mbak Tini, Mbak Raisya. Siapa yang dapat arisan? Siap Mbak Ucu. Yang nagih kayaknya dari tadi Mbak Eli. Ditagihnya ke Mbak Raisya. Ndak keluar, mintanya ke Mbak Tini di bawah pohon pula. Siap Mbak Diari, Mbak Iva, Mbak Indra, Mbak Mila, Mbak Alsia, Mbak Caci, aku nggak pecahkan guys, maksudnya gambarku jelas kan guys, nggak pecahkan guys, sejelas dan terang menderang rembulan di malam hari kan guys. Siap ya Mbak Caci, Mbak Eli, Mbak Alsia, Mbak Hilya, Mbak Umi, Mbak Warsi, Mbak Nyi, Mbak Iva, Mbak Tini, Mbak Bulbul ya, Mbak Eli, siap Mbak Siti, Mbak Nani. Oke, janganlah Zah ada niat berhenti dari madu, ndak. Nggak lah insyaallah ya, aman ya. Siap Zahra, ini kalau aku ngomong tadi deg-degan juga madunya ya. Semoga dia nggak dengar ya aku ngomong ya. Siap Mbak Caci, Mbak Tini, Mbak Alsia, insyaallah aku senang. Pertama teman-teman suka dengan madunya. Yang kedua teman-teman sembuh dengan madunya. Yang ketiga aku tahu minum madu sunnah. Yang keempat, aku tahu madu itu sunnah baginda Nabi. Yang kelima, aku tahu ini banyak membantu para petani. Banyak membantu UMKM Indonesia. Jadi aku asik aja sih. Oke, gitu kan? Nah itu dia. Jadi lebih mantap ya dia produk. Jadi produk kita gitu kan. Bantu banyak keluarga. Banyak orang yang bekerja. Rezeki mengalir ya kan. Belum lagi petaninya, tukang packingnya, ruangan sterilnya. Belum lagi botolnya, orang stikernya itu Masya Allah. Belum lagi orang kardusnya. Banyak yang terbantu. Siapa yang bantu? Teman-teman semua yang belanja ya. Siap Mbak Yeyen, Mbak Ella, Mbak Umi, Mbak Cici, Mbak Oma ya. Mbak Bulbul. Banyak nih guys. Petaninya aja puluhan, coba ya kan. Siap Mbak Istiwiwin, Mbak Nani, Mbak Umi, Mbak Lili, belum lagi netinya ya kan, tuh Masya Allah ya kan. Belum lagi orang banyak kerja, kemarin aku lihat di situ karyawannya berfoto ini manusia semua nih kata aku gitu. Nah ya, tapi nggak ada mau nengok muka aku itulah guys. Mulai dari mbak-mbak yang printnya nggak ada mau nengok aku. Kok orang ini nggak ada yang nengok muka aku ya, sedih aku kayak Mbak Tini guys. Nggak ada.
Sibuk katanya, kayak gitu aja guys. Nggak ada mau tengok muka aku, sedih aku. Siap Mbak Sifa, Mbak Bulbul, Mbak Yeyen, Mbak Eli, Mbak Aminah, Mbak Caci, ya Mbak Warsi, Mbak Raisya, Mbak Cici, iya betul Mbak Umi Siti, ya kan? Iya Mbak Nyimas, ya nggak ada. Aku ngajak, sedih aku guys. Gini aja guys, kayak mana ya kan? Kayak lihat malaikat Israel pula, dikiranya aku mau cabut nyawa kawan. Ya siap Mbak Tini, Mbak Yeyen, Mbak Mila, Mbak Oma ya, Mbak Yeyen, iya siap Mbak Lili, Mbak Alsia, Mbak Humairo, Mbak Artono, Mbak Nyinyi, Mbak Nyinyi. sorry Mbak Nyinyi, astagfirullahalazim. Oke, ada Mbak Nyimas lagi. Baik-baik nama ngapa? Siap Mbak Nyimas. Oke. Ya sorry Mbak Nyimas, itu bukan aku ini Mbak Nyinyi itu Mbak Nyi Hotma Mbak. Iya maaf ya Mbak. Oke siap Mbak Nyi ya. Oke astagfirullah. Ya silakan Mbak Nyimas, aku bercanda maksudnya tuh Mbak Nyi Hotma ya Mbak. Oke astagfirullah. Baik-baik napa guys. Ya siap ya Mbak Cici. Ya Mbak Nyimas, maaf Mbak Nyi Hotma itu Mbak, yang aku bilang Mbak Nyinyi, emang agak lain dia dari dulu. Siap ya Mbak Bulbul, Mbak Hijab Style, Mbak Eli. Kolesterol suka pusing, akasia tuh aku sematkan di bawah ya. Tuh, kolesterol etalase paling bawah akasia ya. Oke, siap Mbak Nelda, Mbak Bunda Liza. Iya itulah Mbak Nyimas ya kan. Aduh, astagfirullah ya. Oke, Mbak Nani ya, hampir aja guys ya. Siap ya Mbak Umi Siti, Mbak Bulbul. Siap Mbak Zen Krabs. Oke, kita tutup dulu ya guys. Siap, kita tutup dulu. Thank you yang sudah tap-tap layar. Yang Akasia ada promo tuh. Akasia udah promo tuh. Kan udah mantap tuh harganya, bismillah ya. Mantap. Oke. Siap ya Mbak Siva. Terima kasih semuanya. Siap Mbak Yeyen. Iya, siap Mbak Eli, Mbak Caci. Oke, yang tak terspill aku minta maaf ya. Istirahat. Aku kajian nanti masih lama sih, habis asar. Di sini asar masih sangat lama. Siap Mbak Oma ya. Siap Pak Riza. Siap Mbak Umi Siti. Oke, siap Mbak Yeyen, Mbak Caci. Dah, kita tutup dulu bodosen-bodosenku. Lama-lama di sini nanti nggak lulus-lulus ujianku. Kita tutup dulu. Thank you semuanya pokoknya. Semoga jadi amal jariah buat teman-teman semuanya. Oke, kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Siap Mbak Raisya. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Iya, siap. Love you all. Makasih ya teman-teman ya. Aku tutup dulu ya guys. Oke, terima kasih ya. Aku tutup dulu ya. Teman-teman ke belakang ya. Oke, tunggu dulu guys. Cepcus. Teman